Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Sugita Sari. Nah, di video kali ini aku akan bahas soal banyak banget nih kemarin yang nanyain, Kak, bahas dong tentang pembukaan UUD 1945 itu dari alinea 1, alinea 2, alinea 3 sampai alinea 4 itu maknanya apa sih, Kak, gitu. Bisa dong dikupas tuntas inti-intinya kayak gitu. Oke, di video kali ini aku akan mengupas tuntas semuanya tentang pembukaan UUD dari alinea 1 sampai alinea 4 nih teman-teman. Ada apa aja? Soalnya di soal TWK itu sering banget muncul teman-teman ya tentang bab pilar negara, di mana pembukaan si UUD 45 ini selalu masuk ke dalam substansi soalnya nih teman-teman. Oke, yuk kita lihat videonya. Tapi sebelum kalian menonton, wajib subscribe ya channel YouTube ini. Subscribe, kemudian like, dan komen ataupun diskusi atau yang lainnya bisa. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita sekarang akan membahas soal kupas tuntas pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 nih teman-teman. Karena kemarin banyak banget yang request minta tolong untuk ini teman-teman, membuka kupas tuntas nih teman-teman, apa aja sih makna pembukaan UUD 1945 sendiri teman-teman. Nah, karena dari pengalamanku sendiri ketika aku tes SKD kemarin di bagian TWK itu lumayan banyak banget nih teman-teman yang keluar. Salah satunya di tema 4 pilar ya teman-teman ya, itu kan termasuk Undang-Undang Dasar 1945 juga ya. Nah, di dalam itu juga banyak banget persentase soal yang terkait pembukaan teman-teman. Yuk langsung aja kita bahas yuk beberapa contohnya. Oke teman-teman, nah berikut ini adalah alinea pertama dari UUD 1945 teman-teman ya. Nah, berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke teman-teman, jadi apa sih sebenarnya makna dari alinea 1 pembukaan UUD 45 ini teman-teman? Oke, jadi yang pertama nih teman-teman ya, makna yang sebenarnya dari alinea pertama ini yaitu yang pertama itu menyebutkan bahwa keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk penjajahan. Nah, ini teman-teman yang perlu di highlight ya teman-teman ya. Bentar. Oke, ini teman-teman yang perlu di highlight. Keteguhan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Nah, itu ada makna yang pertama dari alinea pertama. Oke, yang kedua nih teman-teman, merupakan pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Oke teman-teman ya, jadi ini dipahami dan jangan lupa diingat teman-teman, ada pernyataan subjektif. Nah, biasanya kalau misalnya ada soal pernyataan subjektif bangsa Indonesia terdapat dalam UUD 45 alinea keberapa gitu kan, ada soalnya. Nah, jawabannya adalah alinea pertama. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk makna yang ketiga ada pernyataan objektif nih teman-teman. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke, selain dari pernyataan subjektif, di dalam alinea 1 ini juga ada pernyataan objektif dari bangsa Indonesia. Gitu teman-teman ya. Kemudian yang keempat, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. Oke, jadi pemerintah Indonesia ini sangat-sangat mendukung dan terbuka bagi setiap bangsa itu ketika kemerdekaannya kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalnya ada soal besok kayak gini, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan untuk setiap negara maupun bangsa, itu ada di dalam makna alinea keberapa gitu. Jawabannya ya alinea pertama. Oke teman-teman, aman ya? Kita udah mengetahui poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 gitu teman-teman ya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ada di alinea kedua nih teman-teman, bunyinya ya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Gitu teman-teman ya. Kita kupas sekarang maknanya apa dari alinea kedua pembukaan UUD 45 ini teman-teman.
Oke, jadi ini yang harus dipahami teman-teman ya. Ini selalu keluar setiap soal. Alinea kedua ini maknanya yang pertama, kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. Oke teman-teman ya. Nah, jadi kemerdekaan Indonesia ini dicapai itu karena melawan penjajah gitu intinya teman-teman ya. Yang kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, ini nih jadi makna yang tersirat di dalam alinea kedua pembukaan UUD 45. Yang terakhir nih maknanya apa? Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, namun harus dilakukan dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke teman-teman, mantap kan? Paham kan ya? Sampai sini makna-maknanya. Kita lanjut ya, di alinea ketiga UUD 45 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oke, kita kupas ya sekarang teman-teman ya, apa makna dibalik alinea ketiga ini. Oke, jadi alinea ketiga ini memiliki 3 makna teman-teman ya. Yang pertama itu motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Oke nih teman-teman ya, di highlight ya. Jadi kemerdekaan kita itu berkat dari rahmat Tuhan, oke teman-teman. Kemudian yang kedua, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual di dunia dan akhirat. Oke teman-teman ya, kalau udah kayak masuk ke spiritual gini teman-teman ya, itu udah masuk ke alinea 3 gitu teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan. Oke teman-teman ya, jangan lupa kalau misalnya besok ada soal terkait pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terdapat pada alinea keberapa? Nah, jawabannya adalah alinea ketiga. Mana ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut di alinea terakhir atau alinea keempat dari pembukaan UUD 45 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi makna dibalik alinea 4 yang paling panjang ini apa ya teman-teman ya? Oke, kita lihat. Nah, sesuai teman-teman ya, karena alineanya paling panjang, ini maknanya banyak juga nih teman-teman. Oke, yang pertama maknanya adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, gitu teman-teman ya. Nah, yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke, jadi di dalam alinea keempat ini ada tujuan negara Indonesia teman-teman ya. Nah, tujuan negara Indonesia apa aja sih kalau misalnya ada di soal gitu kan? Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia teman-teman. Kemudian yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aman ya teman-teman ya, kalau ditanya apa itu tujuan negara Indonesia, nah ini ada 4 poin ini teman-teman. Dan tujuan negara ini ada di mana? Di alinea keempat pembukaan UUD 45. Oke, sekarang poin 2. Kemerdekaan bangsa Indonesia telah disusun dalam Undang-Undang Dasar. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian makna yang ketiga, bentuk negara Indonesia adalah republik. Oke, jadi kalau ditanya bentuk negara Indonesia adalah republik itu tercantum dalam pembukaan alinea keberapa ya? Jawabannya di alinea keempat. Kemudian
sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oke, selain bentuk negara, di sini juga ada makna dari sistem pemerintahan negara ya teman-teman ya. Di alinea keempat ini jangan dilupain. Dan yang terakhir juga ada dasar negara. Nah, dasar negara kita apa teman-teman? Pancasila, tentu saja ya. Oke, lengkap teman-teman ya, bentuk negara ada, sistem pemerintahan ada, dan dasar negara ada pada alinea ke-4 UUD 45. Oke teman-teman. Nah, kebetulan setelah kita mengupas tuntas tadi pembukaan UUD 45 itu apa aja, mari kita bahas soal terkait contoh-contoh yang keluar teman-teman ya, berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya ke soal yang pertama nih teman-teman. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan makna pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yaitu, ayo teman-teman, masih ingat nggak ini teman-teman? Yang alinea ketiga maknanya apa? Oke teman-teman, jadi untuk jawaban di nomor 1 ini adalah yang mana teman-teman? Ayo, ya jawabannya adalah yang B. Nah, makna dari pembukaan UUD alinea ketiga itu yaitu keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual di dunia dan akhirat. Oke teman-teman, ingat nggak sebelumnya? Mana ini? Nah ini ya teman-teman ya, masuk di dalam poin kedua. Oke teman-teman. Oke, aman ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, untuk di nomor 2, pertanyaannya. Berikut ini yang merupakan makna pembukaan UUD 1945 alinea kedua, yaitu apa nih alinea kedua teman-teman? Ayo, jawaban yang benar adalah C ya teman-teman ya. Nah, kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. Nah, pergerakan melawan penjajah ini keywordnya teman-teman. Sesuai dengan tadi ya teman-teman ya, alinea kedua. Nah ini teman-teman ya, di poin yang pertama nih, kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia itu pergerakan melawan penjajah gitu teman-teman. Nah ini nih, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia gitu teman-teman ya, telah sampailah pada saat berbahagia. Oke teman-teman, artinya ini udah berhasil gitu ya melawan penjajah. Oke, sekarang kita lihat, aman ya teman-teman ya untuk soal yang nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3 nih teman-teman. Sesuai dengan teori yang diajukan oleh Notonegoro, pembukaan UUD 1945 merupakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Karena apa dia teman-teman disebut fundamental? Ayo, ada yang bisa jawab nih? Jawabannya yang benar adalah yang E ya teman-teman ya. Jelas ini ya, opsi A, opsi B, dan opsi C adalah benar. Nah, jadi ketiga opsi ini benar semua. Kenapa bisa benar teman-teman? Ayo kita bahas. Ditinjau dari proses terjadinya, pembukaan UUD 45 dibuat dan ditetapkan oleh pembentuk negara yaitu PPKI. Benar teman-teman ya, pada sidang PPKI-nya yang kedua. Kemudian serta dijelmakan dalam pernyataan lahir. Oke. Ditinjau dari isinya, pembukaan UUD 45 memuat dasar negara, cita-cita kerohanian negara, dasar cita-cita negara. Benar ya teman-teman ya, ada semua di dalam UUD, terutama dalam pembukaannya. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar sebagai upaya desakralisasi Konstitusi Negara Republik Indonesia. Yo, desakralisasi ini teman-teman ya, suatu yang sakral gitu terhadap Konstitusi Negara Indonesia. Aman ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Berdasarkan isi pengertian yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan memperhatikan isi yang terkandung dalam pembukaan UUD 45, memperlihatkan adanya letak dan sifat hubungan antara keduanya. Letak dan sifat hubungan dari proklamasi dan pembukaan UUD 45 adalah apa teman-teman? Jadi berdua ini memiliki hubungan yang sangat terkait dan erat gitu teman-teman ya. Jadi jawaban yang nomor 4 ini adalah yang A teman-teman. Oke. Jadi yang A ini apa? Pembukaan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 45.
Jadi gini teman-teman, setelah proklamasi Agustus tahun 17 Agustus 45 ini dikumandangkan gitu teman-teman ya, langsung tuh yang namanya panitia PPKI itu membentuk Undang-Undang Dasar 1945 gitu teman-teman ya. Dan kemudian langsung disahkan. Jadi UUD ini merupakan bentuk tanggung jawab atau bentuk tindak lanjutnya atas proklamasi di tanggal 17 ini teman-teman. Oke teman-teman, paham ya? Itu kuncinya ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Ditinjau dari segi sistematika, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, oke teman-teman, kuncinya adalah sebelum perubahan ya, terdiri atas beberapa bagian, yaitu bagian apa nih teman-teman? Jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan, oke teman-teman. Jadi pembukaannya itu yang tadi ada 4 alinea itu teman-teman ya. Kemudian batang tubuhnya ini yang berisi pasal-pasal. Kemudian penjelasannya di bagian setelah pasal-pasal itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang nomor 6 nih teman-teman. Perhatikan beberapa makna alinea dalam pembukaan UUD 45 berikut. Nah, yang pertama, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. Ingat ya teman-teman ya, tadi aku udah jelasin di awal-awal. Yang kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Nah, kemudian motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dari pernyataan di atas yang termasuk dalam makna alinea ketiga. Nih, alinea ketiga yang ditanya teman-teman ya. Pembukaan UUD 45 yaitu yang mana teman-teman? Alinea 1, 2, 3 atau 4 nih teman-teman ya jawabannya. Oke, jawabannya adalah alinea keempat. Nah, aman nih teman-teman ya. Alinea keempat tuh termasuk di semuanya itu ya teman-teman ya. Sorry, bukan alinea keempat. Maksudnya makna alinea ketiga itu yang mana? Di poin nomor 4. Nah, gitu teman-teman ya, aman ya. Sesuai, mari kita lihat yang tadi. Nah, kita lihat alinea ketiga, mana dia? Nah, oke, ini teman-teman ya. Alinea ketiga itu ada motivasi spiritual. Ya teman-teman ya. Aman, ada motivasi spiritual, terus ada keinginan spiritual dan pengukuhan proklamasi. Oke. Yang tadi ini kan dia ini ya, motivasi spiritual. Ingat kata kuncinya teman-teman, kalau udah masuk spiritual ini pasti ada di alinea ketiga. Oke teman-teman, aman ya. Kita lanjut soal nomor 7. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menanamkan dalam diri kita untuk memiliki keteguhan dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk penjajahan. Nah, sikap tersebut sejalan dengan pengamalan pembukaan UUD 45, khususnya alinea keberapa nih teman-teman? Nah, jadi kita terus memiliki keteguhan dalam membela kemerdekaan melawan penjajah. Nah, ini ada di dalam alinea Nah, jadi jawabannya adalah alinea ke-1 ya teman-teman ya. Kenapa bisa 1? Karena sikap memiliki keteguhan ini dalam membela kebenaran melawan penjajah tuh apapun segala bentuk penjajahannya itu termasuk ke dalam alinea ke-1. Mari kita lihat yuk, cek lagi alinea ke-1. Nah, ini teman-teman ya, ada di poin yang pertama. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah, apapun itu bentuk penjajahannya. Nah, yang mana itu teman-teman? Nah, ini kemerdekaan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, gitu teman-teman kan. Makanya harus dihapuskan. Gini teman-teman ya. Melambangkan kesungguhan gitu. Oke, teman-teman. Lanjut ya, aman ya nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam pembukaan UUD 45 alinea keberapa nih teman-teman? Ayo. Negara bisa mengatasi dan paham golongan, bisa menghendaki persatuan, itu masuk kemana teman-teman? Oke, masuknya adalah di alinea keempat ya teman-teman ya. Oke, sesuai sama bunyinya. Yuk kita lihat yuk bunyi alinea keempat.
Nah, bunyinya seperti ini ya teman-teman ya, alinea keempat ya. Nah, jadi kandungan dalam pokok pikiran 4 itu adalah negara mengatasi segala paham golongan. Nah, segala paham golongan menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, arti kandungannya itu bahwa pembukaan UUD 45 terutama alinea keempat ini, bahwa negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Gitu teman-teman ya, termasuk ke dalam tujuan juga di sini kan, tujuan atau dasar negara kan ada di sini juga teman-teman. Oke? Aman teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 45 alinea ketiga adalah, apa nih jawabannya teman-teman? Nomor 9 ini adalah jawabannya yang E. Nah, yang ditanya nih kandungan di alinea ketiga teman-teman. Tadi apa? Ayo teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan perwakilan. Nah, pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila. Oke, teman-teman. Jadi isinya pokok pikiran ketiga itu adalah hasil dari penjelmaan sila keempat, gitu ya, teman-teman ya. Nah, karena dapat dikatakan, mari kita lihat dulu teman-teman ya, alinea ketiga bunyinya seperti apa. Oke, bunyinya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini itu mengandung arti bahwa hal ini menyatakan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang itu dasarnya haruslah kedaulatan rakyat, teman-teman. Karena maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Rakyat. Oke ya, teman-teman ya. Aman ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, di sini ditanya, fungsi pembukaan UUD 45 yang mencantumkan dasar negara. Nah, pembukaan UUD 45 yang mencantumkan dasar negara, teman-teman. Jangan lupa, nih basic banget nih pertanyaannya. Yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa. Merupakan fungsi pembukaan UUD 45 alinea keberapa, teman-teman? Oke, aman ya. Alinea keempat. Oke, jadi di alinea keempat itu ada tercantum dasar negara kita, teman-teman ya. Ada tujuan negara juga. Dan jangan lupa lagi satu tadi apa? Sistem pemerintahan. Nah, negara Indonesia. Aman teman-teman ya, ini jangan sampai dilupain, ini basic banget nih. Ada di dalam alinea keempat. Oke teman-teman. Oke, jadi soalnya udah selesai teman-teman ya. Nah, sekian tadi itu merupakan contoh dari soal-soal terkait makna alinea 1-4 tuh, terutama di pembukaan UUD 45. Oke teman-teman, sekarang kita udah selesai nih kupas tuntas UUD 45. Semoga teman-teman semakin paham ya, dan semakin ngerti bagaimana sih makna dan masing-masing pokok pikiran yang ada di alinea ke-1-4 gitu, dan seperti apa sih contoh-contoh soal yang terkait sama itu gitu. Nah, jadi contoh-contoh soal yang tadi itu sering banget keluar gitu teman-teman ya, terutama pas zamanku SKD kemarin teman-teman. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat teman-teman, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Kita bertemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Dadah.